Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Arab Saudi pasca penetapan 1 Zulhijjah yang jatuh pada hari ini 7 Juni 2000. Maksud kami untuk di Indonesia akan jatuh pada esok hari 8 Juni 2024. Sementara itu jemaah haji khusus antusias mempersiapkan diri menjalani wukuf di Padang Arafah pada 15 Juni mendatang. Persiapan mencakup pendalaman materi haji, menjaga kesehatan diri, hingga survei ke Padang Arafah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Renggi Putrima dan Aisyah Miadinar langsung dari Mekah, Arab Saudi. Renggi, di Arab Saudi sudah ditetapkan bahwa 1 Zulhijjah adalah hari ini 7 Juni 2024. Memang berbeda dengan di Indonesia, tapi boleh kita bandingkan bagaimana sebetulnya proses penetapan 1 Zulhijjah yang terjadi di Arab Saudi? Ya, Zilvia, Badan Hilal Mahkamah Tinggi Kerajaan Arab Saudi sudah melakukan pemantauan hilal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah atau bulan haji dan dilakukan pada kemarin sore, Kamis 6 Juni 2024, di mana Badan Hilal Mahkamah Tinggi ini memiliki sejumlah titik pemantauan hilal dan dilakukan oleh sejumlah kesaksian orang-orang yang telah dipercayai untuk memantau hilal tersebut. Dan ternyata memang hilal bulan Zulhijjah di Arab Saudi sudah terlihat dan ditetapkanlah pada hari ini 7 Juni 2024 menjadi bulan Zulhijjah atau awal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dengan demikian maka hari Arafah akan jatuh pada 15 Juni 2024 dan perayaan Idul Adha di Arab Saudi akan berlangsung pada 16 Juni 2024. Jika merujuk pada hasil bulan Zulhijjah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas Arab Saudi, maka skema pergerakan Jemaah Haji Indonesia akan sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana pada 14 Juni 2024 nanti pergerakan atau pendorongan Jemaah Haji Indonesia akan mulai dilakukan menuju Arafah. Dan ada yang berbeda, Zilvia, dalam pemberangkatan atau pergerakan Jemaah Haji Indonesia tahun ini untuk Arafah. Nantinya akan ada scan barcode. Saat ini saya memegang salah satu contoh smart card yang digunakan oleh Jemaah Haji Indonesia. Nantinya di pemondokan atau di hotel, mereka akan di-scan barcode smart card-nya sebelum memasuki bus dan menuju ke Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Otoritas Saudi memang sudah memberlakukan smart card atau kartu ini untuk menjadi salah satu syarat memasuki wilayah Ar-Musna, dan dipastikan akan ada sejumlah aparat keamanan yang tersebar di sejumlah titik untuk memastikan mereka yang memasuki wilayah Ar-Musna adalah mereka yang memegang kartu ini atau smart card ini sesuai dengan implementasi atau fatwa dari Kerajaan Arab Saudi yang mengatakan mereka yang berhaji tanpa izin maka mereka berdosa, dan salah satu smart card ini menjadi salah satu izin yang dilakukan atau diimplementasikan oleh otoritas Saudi pada musim haji tahun ini. Zilvia. Renggi, lalu bagaimana kesiapan pemerintah di sana untuk menyambut puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina? Sejumlah persiapan sudah dilakukan, Zilvia, di mana kemudahan-kemudahan bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi jemaah haji lansia, disabilitas, dan non-mandiri, di mana akan ada safari wukuf. Safari wukuf ini akan diberlakukan kepada jemaah haji yang sakit, kemudian jemaah haji yang non-mandiri. Screening kesehatan akan dilakukan oleh tim kesehatan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan jemaah haji lansia atau jemaah haji sakit tetap dapat mengikuti wukuf di Arafah dengan menggunakan bus, dan dipastikan mereka akan ada di wilayah Arafah untuk mengikuti wukuf, karena seperti yang diketahui ibadah haji adalah intinya di Arafah. Tidak hanya safari wukuf, juga terdapat pula sejumlah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada jemaah haji lansia dalam mengikuti rangkaian proses ibadah haji, diantaranya untuk melontar jumroh jika nantinya jemaah lansia tidak mampu melakukannya seorang diri karena alasan kesehatan, maka dapat diwakilkan untuk lontar jumroh. Sementara untuk melakukan tawaf ifadah juga mereka atau jemaah haji lansia dapat menggunakan kursi roda maupun skuter. Tidak hanya itu, persiapan murur di Musdalifah juga sudah mulai disosialisasikan kepada jemaah haji Indonesia. Apa itu skema murur? Skema murur adalah nantinya tidak semua jemaah haji Indonesia akan bermalam di Musdalifah, tapi akan ada sebagian jemaah haji yang hanya murur atau melintasi wilayah Musdalifah dengan pertimbangan bahwa area Musdalifah tidak lagi cukup untuk menampung seluruh jemaah haji dari sejumlah negara, dan skema murur ini tidak hanya diberlakukan untuk jemaah haji Indonesia, melainkan juga diberlakukan kepada jemaah haji dari negara lain. Sasaran skema murur akan diberlakukan kepada 55.000 jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji lansia, disabilitas, serta jemaah haji pendamping.
Zilvia. Baik, dari Renggi kita berpindah ke rekan Aisyah Mia Dinar, masih di Mekah, Arab Saudi juga. Mia, bagaimana kesiapan jamaah haji Indonesia untuk menjalani wukuf di Arafah? Baik Zilvia, untuk jemaah haji khusus Indonesia ini sangat antusias ya, begitu mengetahui bahwa Kerajaan Arab Saudi ini sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah ini jatuh pada hari ini di Arab Saudi, sehingga dengan demikian pada tanggal 9 Zulhijjah insya Allah akan jatuh pada tanggal 15 Juni 2024. Antusiasme jemaah ini begitu tampak pada saat mereka mengikuti pendalaman materi manasik haji yang dilakukan oleh Biro Perjalanan secara berkala di pagi hari. Mereka begitu antusias mengikuti ceramah dan juga kajian dari para pembimbing haji. Bahkan beberapa di antaranya tampak serius mencatat dan bertanya lebih lanjut kepada para pembimbing haji terkait syarat-syarat dan rukun-rukun haji yang harus dilakukan agar mereka bisa mendapatkan haji yang sah. Selain itu mereka juga mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala agar bisa mengikuti puncak haji wukuf di Arafah. Selain itu juga mengikuti puncak haji selanjutnya seperti di Mina, Musdalifah, dan lain sebagainya. Dan mereka juga diminta untuk terus menjaga kesehatan diri agar mereka bisa menjalani puncak ibadah haji dengan nyaman dan lancar. Zilvia. Oke, bagaimana dari sisi Biro Perjalanannya, apa saja yang sudah disiapkan untuk menghadapi puncak Arafah di tanggal 15 nanti dan juga untuk menghadapi Hari Raya di tanggal 16 Juni di Arab Saudi? Baik Zilvia, dari segi pelayanan dari Biro Perjalanan sebetulnya sudah hampir semua dipersiapkan, termasuk dari administrasi, logistik, dan juga dari segi transportasi. Salah satunya adalah penyediaan smart card ini, tidak hanya bagi jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari jemaah haji Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus, juga menerima smart card ini, di mana ini merupakan tanda bahwa jemaah haji ini merupakan jemaah haji yang secara resmi terdaftar di Arab Saudi dan bisa mengikuti rangkaian perjalanan haji sampai selesai. Selain itu, Pak Biro Perjalanan juga terus memantau bagaimana situasi dan perkembangan di Arafah, Mina, dan juga Musdalifah, termasuk salah satunya untuk melakukan survei langsung ke Padang Arafah. Tidak hanya dilakukan oleh para kru dari Biro Perjalanan, tetapi juga dilakukan oleh para jemaah itu sendiri, supaya para jemaah juga bisa merasakan, membayangkan situasi dan kondisi seperti apa nanti suasananya, sehingga mereka bisa lebih mempersiapkan diri. Meskipun demikian, Biro Perjalanan juga mewanti-wanti kepada para jemaah bahwa situasi di Padang Arafah nanti pada khususnya akan sangat dinamis, mengingat ada sekitar lebih dari 4 juta umat muslim yang akan berkumpul di Padang Arafah nanti, sehingga banyak situasi yang bisa saja tidak terduga-duga. Meskipun demikian, Biro Perjalanan memastikan bahwa semua hal yang harus dipersiapkan ini sudah dipersiapkan, dan kita hanya bisa berharap semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Baik, kalau begitu Zilvia. terima kasih Aisyah Mia Dinar dan juga Renggi Putrima melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.